kembali lagi di Suara Reboan. Suara Perubahan. Seperti kita ketahui ya, Kang Ridwan dan juga pemirsa bahwa gugatan batas minimal usia capres dan cawapres di MK tidak hanya mendapatkan sorotan tajam dari publik. Namun salah satu hakim MK pun merasakan adanya setting politik di balik gugatan tersebut. Seperti apa ya, kita akan saksikan tayangannya. Pertanyaan besar kami sebetulnya, mengapa kok didorong ke 35, tidak ke 30 misalnya, atau ke 25? Setting politik dan kebutuhan politik apa yang menyebabkan kita harus mengubah batas usia minimum itu? Nah, tolong dieksplisitkan juga Pak Habibur Rahman. Ini kan dekat sekali dengan momentum mau pemilihan umum. Dekat banget begitu. Apakah ini digunakan sekarang atau untuk pemilu 2029? Nah, Bang Rey, ternyata sama pernyataan dari salah satu hakim konstitusi Saldi Isra. Betul. Sama dengan Bang Rey. Gimana Bang tanggapannya? Logik banget pertanyaannya menurut saya. Iya sih. Anda nguji keabsahan undang-undang ini atau hanya minta supaya saya turunin batas usia? Kalau Anda minta supaya saya turunin batas usia, kenapa 35? Bukan 25, bukan 20, bukan 17. Lagi pula apa kewenangan saya untuk menurunkan itu? Kan itu pertanyaannya. Iya, tapi Maka kenapa ya kalau- hakim itu nggak langsung di konstitusi di MK tidak langsung menolak saja perkara itu Nggak seperti bisa, harus melewati proses. Ya ada Oke, proses-prosesnya. nah enggak, tapi maksudnya kan harusnya ditolak aja gitu ya. Menurut Bang Rey dan juga Kalau Mbak Bibi saya nanti akan tentu menolak setelah nggak? melalui prosedur itu, Iya. bagi saya kesimpulannya adalah ditolak. Karena Anda sedang tidak menguji keabsahan sebuah aturan yang bertentangan dengan konstitusi. Anda hanya meminta saya menjadi anggota DPR supaya nurunin angka ini gitu. Saya tidak bisa, karena Baik. tugas saya itu bukan nurunin angka. Tugas saya itu adalah menguji apakah satu produk undang-undang itu bertentangan dengan konstitusi. Nah, ini nggak bertentangan menurut si pemohon. Batas usia dibuat 35 itu, dibuat 40 itu, menurut mereka nggak bertentangan dengan konstitusi. Kalau nggak bertentangan, apa keberatanmu? Kalau keberatanmu karena usianya terlalu tua, 40 tahun itu, ya sudah nanti perdebatkan di DPR. Nah, oleh karena Oke. itu partai-partai yang ingin supaya ini diturunkan batas usianya, ayo jadikan dirimu supaya bisa masuk ke parlemen. Kalau enggak ya begitu aja nantinya gitu. Baik, kalau menurut Bu Bibit sendiri nih, wajar nggak kalau kita sebagai masyarakat tuh ada curiga kalau nantinya MK tuh akan ada keberpihakan? Karena kan di dalam MK sendiri ada kekeluargaan. Iya, jadi gini yang perlu didudukkan dulu persoalannya ya. Kalau ke Mahkamah Konstitusi itu kan ada batu ujinya tuh pasal di konstitusi mana yang dipermasalahkan. Nah yang dibawa oleh PSI adalah pasal mengenai diskriminasi. Nah logika hukumnya seandainya dasarnya adalah diskriminasi, kenapa dituruninnya hanya sampai 35? Iya. Karena kalau logika hukumnya diskriminasi, kalau disetujui oleh MK, maka dia akan melakukan diskriminasi lagi, tapi untuk manusia-manusia yang umurnya di bawah 35. Iya. Gitu. Jadi menurut saya dari awal saja permohonan ini sudah bermasalah. Karena disesuaikan banget kayaknya. Disesuaikan ya. banget dengan Ya, orang-orang yang dicari-cari ingin lah diajukan. argumennya. Kenapa nggak langsung Iya. 21 kan? 21 Kenapa nggak nikah langsung aja sebenarnya? boleh, masa capres Sebenarnya nggak boleh? disamakan Kan aja. 17, Orang yang sudah memilih harusnya Bisa dipilih. boleh dipilih. Boleh dipilih. Tapi harus diberikan tambahan, misalnya Oke. rekam jejak gitu. Nah, balik lagi ke pertanyaan soal mungkin nggak bagaimana gitu keberpihakan ini. Sebenarnya ya mungkin tidak mungkin, saya kira kita harus nanti melihat putusannya kayak gimana ya. Tapi begini, Oke. indikasinya adalah kita tahu bahwa paling tidak ada benturan kepentingan yang luar biasa. Karena Ketua Mahkamah Konstitusi memang adik ipar dari Presiden Jokowi, itu satu. Oke, jadi Dan kalau publik merasa seperti itu wajar. perasaan publik begitu, walaupun dalam sidang yang saya waktu itu juga hadiri, ketua menekankan tidak mungkin saya dan seterusnya. Tapi secara etik memang ada benturan kepentingan yang tentu saja membuat publik terpicu mikirin suzonnya gitu ya. Nah kemudian yang kedua juga ada hakim yang kemarin itu diganti secara ilegal kan, digantikan sekarang. Itu secara ilegal loh sebenarnya, tapi disahkan juga waktu itu diangkat oleh Presiden. Jadi tentu saja tidak bisa dihindari kecurigaan dari publik ini. Oke. Nah sebenarnya MK itu paling tidak yang saya kan kalau jadi ahli itu bikin paper dulu. Dalam paper saya paparkan bahwa setidaknya ada 7 putusan Mahkamah Konstitusi sebelumnya yang sebenarnya secara konsisten bilang kalau urusannya adalah batas usia itu wilayahnya di DPR. Iya. Bukan di kami nih gitu. Udah bener MK.
Nah makanya harusnya kalau mereka konsisten, mereka nanti akan menyatakan ditolak. Kalau mereka konsisten, Karena ini clear tidak banget. Ini sesuai. sebenarnya masih berjalan juga sih ya. Ya apalagi prosesnya kalau ya. kita dengar tadi pernyataan Hakim Konstitusi dalam hal ini Pak Saldi Isra kan, beliau sudah mengatakan ini setting politiknya apa? Kan artinya beliau mengatakan kayaknya nggak murni-murni amat nih soal benturan konstitusi kan kira-kira gitu ya. Ya. Ini lebih karena ada hasrat politik untuk mencalonkan seseorang sehingga dimintalah ya dari Oke. 40 ke 35 tahun gitu. Oke, ini kayaknya ada yang gatel pengen komen juga nih, nggak cuma kita ya, Kang Ridwan ya. Ada teman-teman dari Universitas Brawijaya, ada Mas Rafli, mana nih? Halo Mas Rafli, halo, suaranya belum masuk. Halo. Silakan Mas Rafli. Wah, saya agak trauma Ya, sebenarnya selamat ngobrol malam, sama siswa Mbak gini. Maria dan Mas Ridwan. Kenapa tuh Kang? Takutnya kita ngomong serius, dia jawabnya bercanda. Ya, Ayo. halo, suaranya sudah terdengaran nggak? Agak Sudah. sama wajahnya. Emang saya awet muda Pak, dia yang ketuaan nih kayaknya. Silakan Mas Rafli, Ya. ingin memberikan pertanyaan atau Oke. pernyataan? Ya, selamat malam Mbak Maria dan Mas Ridwan. Terima kasih sudah diundang di Metro TV. Selamat malam juga kepada Bung Rocky yang sedang ada di jalan, kemudian Mbak Bibit dan Bung Ray. Salam kenal untuk semuanya, terutama kawan-kawan mahasiswa yang ada di studio. Sebetulnya menarik saat kita mengkaji mengenai politik dinasti yang hari ini kerap diatasnamakan demokrasi begitu ya, demi dinasti semuanya menjadi halal. Dan hari ini kita juga banyak melihat partai politik yang hari ini menggunakan slogan-slogan demokrasi, tetapi justru penerapan kultur di partai politiknya yaitu adalah monarki gitu ya, seperti Demokrat, PDIP dan Nasdem pun juga saya kira sama begitu. Nah, bagi saya demokrasi itu justru menciptakan ambivalensi begitu ya. Di satu sisi memberikan hak kepada setiap orang untuk dipilih dan memilih, tetapi di sisi lain juga membatasi sanak famili dan kerabat-kerabat dekat untuk kemudian berada di ruang politik yang sama yang pada akhirnya menciptakan dinasti gitu. Dan saya melihat hari ini banyak politisi kita yang tidak bisa bijaksana dalam menyikapi ini, dan seolah Indonesia hari ini tidak siap untuk maju, tidak siap untuk menjadi negara maju yang demokratis dan masih terjebak oleh romantisme masa lalu yaitu monarki. Kira-kira begitu. Dan saya ingin tahu tanggapan dari Mbak Bibit nih, terutama yang sebagai ahli hukum tata negara. Kebetulan saya juga mahasiswa hukum tata negara, Mbak Bibit, salam kenal begitu. Oke. Gimana kira-kira nih kita sebagai mahasiswa hukum tata negara bisa melihat ruang-ruang ini secara berbeda gitu, sehingga demokrasi yang kita lahirkan adalah demokrasi yang merit. Baik, terima kasih. Terima kasih, Pertanyaannya Rafli. sangat kritis ya, Rafli. Terima kasih Rafli dari Universitas Brawijaya. Semoga semakin sukses kuliahnya. Nah, mungkin kita bisa langsung minta tanggapan dari Mbak Bibit dulu nih, boleh? Demokrasi ya, jadi memang demokrasi ini jadi seperti gimmick, betul sekali. Kita sering lupa bahwa demokrasi itu intinya adalah sebenarnya demosnya, warga gitu. Nah, jadi yang sering dibangun selama ini adalah demokrasi itu bangunan-bangunan kekuasaan aja, kursi DPR, kursi presiden gitu. Nah, jadinya kita jarang untuk memperdebatkan hal-hal yang sifatnya detail kayak sekarang ini. Jadi kita sering luput untuk melihat bahwa kita perlu loh aturan main yang jelas. Iya. Soal gimana caranya orang tetap punya hak untuk dipilih meskipun dia misalnya ada hubungan kekerabatan, tapi kapasitas politiknya itu harus teruji dulu. Iya. Nah, kita belum sampai di situ. Padahal kita harus akui, menurut saya masyarakat kita kan juga tingkat pengetahuannya dan pengalamannya sangat berbeda-beda. Jadi butuh aturan main yang melindungi publik lah, intinya begitu. Karena secara umum publik akan sekarang ini lebih melihat sesuatu yang sifatnya mentereng. Gelar misalnya gitu ya. Makanya berebutan minta gelar doktor honoris causa dan profesor. Bisa dibeli tuh sekarang. Terus misalnya anaknya si A, si B, si C atau sultan, sultan ya. Dan seterusnya begitu. Tidak melihat kapasitas politik orangnya. Nah, jadi mestinya itu tadi tuh. Kalau saya sih setuju anak muda maju. Tapi kita berikan aturan main yang jelas supaya anak muda yang maju pun dia harus punya kapasitas politik yang cukup. Jangan sampai nanti baru lulus SMA, pencari kerja, terus mau jadi cawapres. Mungkin aja kan kalau dia anaknya orang yang berpengaruh. Tapi kan kita tidak mau itu. Oke. Jadi itu sebenarnya bukan masalah umurnya ya, tapi kompetensinya. Iya, betul. Nggak ada Mau 200 penelitiannya. tahun juga kalau nggak bisa apa-apa kalau mah masih nggak dipilih hidup. ya. Tapi bicara tentang kompetensi nih Bang Rey, emang kenapa juga nih soal dinasti politik ini begitu ya? Kalau memang berkompeten begitu ya secara politik, gimana Bang Rey menanggapinya? Ya kita bicara yang faktual aja lah. Kalau kompeten tapi nggak ada yang mau milih gimana? Bukan. Dari sekian banyak praktek politik dinasti itu, mana sih yang maju daerahnya?
Kita bicara aja yang faktual, nggak usah berteori-teori gitu maksud saya kan. Kan pada akhirnya kemudian kita melihat pemimpin-pemimpin yang disebut-sebut ya taruh oleh tingkat nasional itu pada umumnya bukan lahir dari praktek nepotisme. Ya paling contoh lah Pak Jokowi kan awalnya kan begitu misalnya lah ya. Meskipun sekarang terjadi nepotisme dalam dirinya, tapi Itu kan dia lahirnya bukan dari itu. Betul, Pak Jokowi lahir dari bawah dirinya gitu ya, benar-benar. gitu. Nah, jadi Menurut saya nggak perlu kita berteori. Kita lihat aja faktanya di daerah di mana nepotisme kuat, daerahnya maju apa enggak? Ya. Kan apa yang mendasari itu kurang maju? Ya karena Bung? pada akhirnya nepotisme itu bukan untuk kepentingan publik. Baik. Nepotisme itu ya kepentingan mereka sendiri, kepentingan keluarga, dan keluarga ini kepentingannya apa? Ya untuk mengamankan modal. Pada akhirnya kepentingan publik itu jadi semakin tergerus dan terlupakan begitu ya. Dengan sendirinya. dengan dinasti itu Jadi tadi. lalu kemudian dilegitimasi dengan prosedur-prosedur demokrasi. Iya. Lo kan dipilih melalui rakyat, kan rakyat yang Berlindung memilih. di balik konstitusi, Di balik begitu ya? konstitusi macam-macam dan sebagainya. Baik. Biasa sekali teman-teman. Kita sekarang juga ingin menggali pertanyaan kalau tadi sudah ada dari salah satu BEM di Universitas daerah Budi Jawa begitu ya? ya. Iya. Sekarang ada yang mau nanya juga nih sama Langsung kita di dari sini. mahasiswa yang hadir di sini. Silakan dari teman-teman Trisakti, dari BEM ada? Trisakti. Ya, halo. Silakan boleh berdiri. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Perkenalkan nama saya Muhammad Alvar Syahputra. Di sini mungkin saya ingin bertanya mengenai pola politik dinasti sendiri memang sudah mengakar dan dapat kita lihat pada keadaan masa kini. Misalnya pada beberapa keluarga pejabat yang anaknya sendiri juga memiliki jabatan dalam pemerintahan perpolitikan di Indonesia, baik menjadi kepala daerah atau lain-lain. Kita lihat bahwa pemikiran publik mengatakan banyak pemimpin muda yang mau menjadi calon-calon namun dibatasi oleh aturan terkait batasan usia. Di samping itu dilihat yang ingin saya tanyakan adalah pertanyaannya apakah perlu dibuatkan suatu peraturan atau undang-undang yang melarang politik dinasti? Karena sebagaimana kita tahu pada dasarnya merubah konstitusi diperbolehkan sebagaimana tertuang dalam pasal 37 Undang-Undang Dasar. Jika perubahan tersebut dilakukan sebagai langkah politik, hukum secara yuridis boleh, apakah boleh? Jadi Baik, terima intinya kasih. perlu dimasukkan ke dalam undang-undang nggak sih soal aturan politik dinasti ini? Tapi boleh dijawab nanti dulu kali ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Jadi Tetap di Suara Rembulan. Kembali lagi di Suara Rembulan. nah tadi Mas Alvaro dari BEM Universitas Trisakti sudah bertanya apakah perlu ada peraturan lagi di undang-undang mengenai dinasti politik ya. Sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ya, mungkin ada grafisnya ini. Kita akan lihat ini data jejaring dinasti politik yang menang di Pilkada 2020 ya, berdasarkan data Negara Institut. Negara Pilkada tahun 2020 dari 129 calon kepala daerah yang bertarung, sebanyak 57 calon berasal dari dinasti politik. Wow. Memang banyak di daerah-daerah Daerah-daerah Jawa Barat banyak. ya kayaknya Jawa ya. Di Bogor juga kabupatennya. Banten. Di Banten. Ini sekarang di Banyuwangi nih ya, istri dari Bupati Banyuwangi juga Azwar Anas. Kemudian Mojokerto juga setelah Bupati Mojokerto istrinya jadi bupati begitu. Nah ini memang berulang ya kayaknya ya, kayak pattern gitu, Iya, kayak kayaknya tematik ya. udah di mana-mana ya. Sekarang muncul karena ada mungkin sosok besar, tapi di yang kecil-kecil di daerah-daerahnya tuh udah menjamur banget ya. Oke. Perlu nggak Pak berarti ada undang-undang untuk melarang dinasti politik ini? Dulu kan udah kita undang-undang, udah dibuat undang-undangnya dulu tuh, di undang-undang pilkada kita. Bahwa seseorang yang tengah menjabat tidak boleh satu ke kiri, satu ke kanan, satu ke atas, satu ke bawah, ikut juga menjabat dalam posisi yang bersama gitu. Tapi pasal itu diujikan di Mahkamah Konstitusi. Oleh Mahkamah Konstitusi dicabut pasal itu dan dinyatakan nggak berlaku karena alasan HAM. Ya Semua gitu. boleh dipilih. Bahwa semua ya berhak, mau bahwa dia punya apa akibatnya ya kita alami yang seperti sekarang. Iya. Maraklah praktek politik dinasti di Pilkada tahun 2020 itu efek dari putusan Mahkamah Konstitusi Baik. sebelumnya. Dan sekarang di pencalekan juga sama. Data Formapi juga mengungkapkan betapa besar sekali praktek nepotisme itu untuk pencalekan 2024. Ada yang suami, istri, anak 1, 2, 3 semua caleg. Mencar. Makanya istilah saya itu nanti kalau
2024 DPR itu bersidang, bukan lagi dipanggil John komisi sekian fraksi anu, bukan. Tapi dipanggil John dan keluarganya hadir apa enggak? Udah sampai kayak gitu ya, bisa-bisa ya. Nah, tapi memangnya ya, memang betul kan hak untuk dipilih dan memilih itu kan adalah hak asasi manusia. Gimana Mbak Bibit menilai hal ini? Jadi sebenarnya perlu nggak sih jadi masuk undang-undang? Iya, dilemanya memang di situ. Dan itu semua tergantung dari negaranya. Memang pada umumnya nggak dilarang secara khusus seperti itu ya. Misalnya dilarang anaknya nyalek gitu. Nah itu yang saya kira masih jadi perdebatan keras. Tapi sebenarnya kan cara untuk menyaring itu banyak. Misalnya mensyaratkan bahwa orang yang mencalonkan diri itu harus minimum 3 tahun jadi kader di partai itu. Misalnya begitu. Iya. Di kita lolos sekali. Makanya banyak artis, saya tidak merendahkan artis ya. Tapi baru turun dikit, naik. Nah itu dia. Tapi kan kapasitas politiknya itu loh. Iya. Di banyak negara cara untuk membatasinya paling tidak menjaga kapasitas politik itu ya. Untuk diseimbangkan dengan hak asasi. Itu dengan mensyaratkan kader itu tadi minimal 3 tahun atau 5 tahun. Karena udah ada basicnya akhirnya kan. Betul, karena memang kecenderungannya kalau dinasti itu mereka akan menang dengan mempergunakan kekuasaan dan uangnya. Baik. Ya. Kan nanti kita tahu ya, pemilih kita juga seringkali dimanja dengan mudah dikasih amplop. Nah pastinya yang lagi menjabat itu juga uangnya tak terbatas. Iya. Jadi lebih gampang untuk bagi-bagi dan pakai Dia. fasilitas. Jadi patut diatur kali ya Mbak Bibit ya, kalau tadi menjawab bisa pertanyaan. diatur, salah satunya melalui PKPU. Nah sayangnya kan artinya bagi katakanlah kawan-kawan yang tidak apa namanya, nggak terlalu demen dengan politik dinasti itu, dia bisa cek tuh caleg-caleg ini hubungannya dengan siapa. Sayangnya silon KPU yang memuat tentang DCS itu dikunci, susah diakses oleh masyarakat. Jadi kita nggak tahu ini anak siapa, ini suami siapa, ini istri siapa, hubungannya dengan ini macam-macam dan seterusnya. Sayangnya di situ. Jadi untuk Mestinya track dibuka recordnya aksesnya agak susah ya. sehingga mereka yang agak alergi dengan politik dinasti itu, ini nggak saya pilih, nggak yang saya pilih karena dia terkait dengan dinasti politik di daerahnya mereka masing-masing. Gitu. Oke, Baik. kalau begitu jadi sebenarnya Untuk menjawab berarti perlu atau tidak ada undang-undang? Tadi kan udah diusahain tapi belum bisa. Nah hari ini perlu atau Kalau lihat prakteknya yang begitu marak, menurut saya perlu diatur. perlu. marah nggak sekarang menurut Bang Ray dan juga Mbak Bibit? Sangat marah. Semakin mengkhawatirkan. Semakin Iya. mengkhawatirkan. Dan saya punya concern khusus tentang calon perempuan. Karena biasanya perempuan-perempuan itu jadi kelihatan nih, wah kita udah 21%, sekarang kan 20, sekian persen. Tapi kalau diperhatikan perempuan-perempuan itu hanya perwakilan. Jadi keterwakilan itu sebenarnya simbolis aja. Dia tidak merepresentasikan kepentingan perempuan, tapi dia misalnya adiknya si ini, istrinya si yang itu, kebetulan perempuan. anaknya, iya. Ya itu jadi itu bermasalah sekali sampai sekarang dan menurut saya itu yang kita salah satunya harus perbaiki gitu. Jadi perlu banget untuk diatur sebenarnya. Oke, gimana Kang Ridwan? gimana nih? Puas nggak jawabannya? Puas ya? Puas ya. Iya. Jadi mungkin bener gak sih kalau politik dinasti itu juga akhirnya jadi meniadakan gitu ya orang-orang yang mau mencalonkan. Jadi Iya, kalau mungkin tadi ceritanya ada Kang Ridwan kan kompetensinya, kayak males gitu ya di Iya, udah daerah ngeliat, Bogor "Aduh, ya. keluarganya ini lagi, gimana ngelawannya gitu. Yang mencalonkan malas, yang memilih juga ujung-ujung malas. Iya, jadi ya udahlah mereka gitu lagi. Tapi saya kira Tapi menang terus gimana dong? ya itu makanya. Harus semuanya males udah. Ya mohon maaf Cara saja. menangnya Yang semangat tuh keluarga dia aja, kenapa nyalon Kalau mulu? kita lihat, ya saya khawatir nanti lama-lama yang datang ke TPS keluarganya mereka masing-masing gitu loh. Yang ini ya ngapain? Yang nyoblos dia, yang Dan yang ngitung kedua dia nggak ada itu. sirkulasi kepemimpinan. Karena Baik. dididik terus gitu. Yang kita ini yang nggak ada darah birunya, nggak ada cangkokannya ke atas, bukan siapa-siapa. Saya ada biru kalau kesulitan. kepentok, Pak. Kalau mentok. Kalau kepentok ada biru-birunya Mas dikit. Nah, oleh karena itu saya kira perlu diatur itu dulu. Tapi karena di 2024 inilah ya, itu rasanya sudah nggak mungkin. Udah mepet. Satu-satunya yang kita harapkan adalah KPU segera buka akses yang seluas-luasnya untuk masyarakat bisa mendapatkan siapa calon-calon yang akan mereka pilih melalui DCS yang sekarang ditayangkan oleh KPU. Itu dia. Tapi jadinya ya kita tuh sebagai publik kan soalnya banyak nih yang terjadi ya Mbak Bibit dan Bang Ray baru-baru ini juga ya Kang Ridwan, dari mulai wacana 3 periode ya kan, kemudian ini batas umur capres cawapres, kemudian sebelumnya juga dan yang Memajukan mau pilkada. memajukan pilkada nih yang sekarang ini juga lagi dalam
tahap proses wacana. Nah jadinya kan kita semua tuh berpikir ini ada hubungannya nggak sih sama dinasti politik? Menurut Mbak Bibit dan juga Bang Rey, ada nggak hubungannya? Terutama yang memajukan pilkada ini kan sebenarnya pelantikan presiden kan 20 Oktober 2024. Jadinya pilkada dari November dimajukan nih ke September. Maksudnya apa gitu loh? Menurut saya sih ada hubungannya. Karena kita tahu bedanya dikit ya, seakan-akan ya, November sama September. Tapi justru kan cut off date-nya itu 20 Oktober. Betul. Dimana artinya kita akan ganti presiden. Kita belum tahu sekarang nih siapa presidennya. Tapi kan kita tahu bahwa sekarang ini ada dua kerabat presiden yang sedang menjadi kepala daerah. Nah tentu saja akan ada keuntungan-keuntungan yang mungkin sekali didapat oleh Karena mungkin ada satu lagi, itu. iya nggak sih? Ya. Oh ya mungkin ada satu lagi. Justru Gimana? Iya. Saya kalau sujonnya makin dalam saya gak ikutan dah. Wah ini sudah ada yang udah ada yang lebih sering suzon ini, terutama ya karena tadi habis melalui perjalanan panjang. Iya. Mungkin boleh kita langsung sambut ya. Ada sudah hadir bersama kami di tengah-tengah ada Bang Rocky Gerung. Halo, Silakan Bang Rocky. Waduh, akhirnya. Gabung kita. Akhirnya Yeay. wah, PK. Rockstar banget. Rockstar. Akhirnya keburu juga Bang Rocky. Selamat datang di Bang Rocky, studio selamat malam. Suara Reboan. Silakan. Gimana Bang Rocky perjalanan dari Bareskrim pemeriksaan? Gimana Tadi Bang? saya macet di jalan tol. Oke. Jadi yang macet bukan jalan tol aja, jalan pikiran juga macet. Wah, itu dia tuh. Kenapa tuh Bang? Macet. Apakah karena banyak dinasti politik? Ya itu masalahnya. Karena jalan konstitusi itu bolong-bolong. Ah. Dilewatin oleh tronton dinasti. Jadi bolong-bolong dia. Tonton di live. Tronton mana Bang yang paling berat? Ya tronton dinasti. Yang dinasti yang mana yang paling berat? Depan Monas. Bang Rocky mau minum dulu? Gila gua lari. Iya boleh nih kayaknya ya biar nggak ngos-ngosan ya. Bakso tuh bisa makan bakso enak. Oke. Bang Rocky, tadi kita sebenarnya udah membahas ya banyak sekali tentang dinasti politik. Ada juga dari teman-teman mahasiswa yang bertanya, apakah semua dinasti politik itu salah begitu ya? Kalau misalnya orangnya kompeten dan bisa menjalankan kewajiban untuk memimpin, kenapa enggak? Ya kita belum tahu nih tanggapan dari Bung Rocky nih. Ya justru itu masalah kompeten apa tidak. Jadi kompeten apa tidak dulu baru dia diedarkan lewat politik dinasti kan. Kan dasarnya begitu kan. Jadi bukan diselundupkan lewat konstitusi itu masalahnya. Apakah yang selama ini diselundupkan lewat konstitusi? Bukan sudah diselundupkan, dijadikan apa namanya itu barang bodong tapi dianggap legal. Kalau diselundupkan bisa juga kalau dia barang bagus. Ini barang bodong, tapi dikasih bebas pajak gitu. Sabar dulu. Lagi. Masih ngos-ngosan, sabar dulu. Oke. Kayaknya boleh nih pesan minum dulu, Masih capek, Kong. butuh support. Bang Rocky kayaknya boleh dikasih minum nih, Kong. Minum. Oke, mau kopi atau teh atau air aja? Saya minta kopi yang sepahit-pahit dinasti. Aduh. Ouch, Bang. Oke, Bang Rocky, mungkin kalau dari dinasti politik yang ada saat ini begitu ya, apa sih Bang Rocky yang menurut Bang Rocky itu yang ini tuh sebenarnya nggak harusnya seperti ini atau tidak sesuai begitu? Yang tidak kompeten, yang bodong tadi itu? Kan dinasti itu hal yang biasa. Ya. Ada orang yang secara DNA memang otaknya bagus. Ada orang yang secara moral memang diasuh oleh dinasti yang bermutu tuh. Tapi kalau kita lihat sekarang itu, yang diedarkan itu ya secara moral kurang. Dan secara kapasitas, ya mungkin kapasitas otaknya juga terbatas kan. Ya. Kapasitas otak terbatas. Waduh, chipnya kecil itu RAM-nya. Terjemahin tuh. Personifikasinya ke siapa coba? Ke Ya, coba jawab. Langsung nggak berani jawab. Bang Rocky baru datang, saya dari tadi udah tegang nih di sini Bang Rocky. Kenapa kakak tegang ini terlibat politik dinasti juga apa gimana? Terjebak tronton juga sama saya juga. Kalau menurut Bung Rocky nih, kalau masalah batasan usia capres dan cawapres yang mau diusut sama MK ini ada hubungannya sama dinasti politik apa enggak? Nggak ada hubungannya. Nggak ada? Dia jadi hubungan karena dibicarakan di Suara Reboan. Iya, tadinya nggak ada. Beneran nih nggak ada aja. Ya nggak ada dong. Apa yang... Karena pas banget kan usianya, batas usianya. Ya itu artinya diada-adakan, bukan ada apa tidak. Tapi kalau itu beneran terjadi, kita nggak mungkin dong nggak berpikir ke situ, Bang Rocky. Itu bukannya apakah itu hal yang wajar begitu? Iya. Itu namanya investasi politik bodong, itu kan intinya tuh. Jadi seolah-olah kalau diselundupkan lewat politik dinasti, itu lulus dan lolos dari Suara Reboan. Iya. Kan mestinya difilter di Suara Reboan. Boleh nggak setelah itu baru diusulkan ke Mahkamah Konstitusi.
Jadi Mahkamah Konstitusi itu bukan tempat orang nimbun penyelundupan kepentingan dinasti kan. Nah kalaupun itu ada perubahan, ini sekarang jadi serius nih. Serius, Bung Rocky. Kalaupun itu mau diproses di MK. MK itu harus menguntungkan yang akan datang, bukan menguntungkan seseorang yang sedang diajukan hari ini. Oh. Kan etikanya begitu kan. Iya. Itu namanya apa namanya itu? Profit before operation itu. Oke. Wah. Itu Kalau dia ya gitu. teman-teman paham Gimana nggak Kang tuh? Ridwan? Hah? Anak bisnis ngerti kan? Anak bisnis ngerti. Oke, kita akan bahas lebih lanjut ya. Iya, Masih kita ini akan makin masih serius makin lagi. seru, makin panas. Sudah ada Bang Rocky di sini. Tapi jangan kemana-mana. Tetap di Suara Rabuan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.